Selamat pagi Pak Beni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Nvidia. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai isu-isu aktual bisnis dengan perusahaan Nvidia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kenneth Karista. Kemudian juga ada teman-teman saya, ada Nathaniel Jose, Brand Darmawan, serta Ren Tamsil. Kalau gitu mari kita mulai. Yang pertama, Nvidia ini merupakan perusahaan teknologi GPU yang didirikan oleh Jensen Huang, salah satu tokoh yang terkenal di dunia teknologi serta salah satu orang terkaya juga di dunia. Kemudian Nvidia ini berdiri pada tahun 1993 sebagai perusahaan GPU dan teknologi. Kemudian mereka ini bertransformasi menjadi pemimpin komputasi percepatan komputer serta AI. Teknologi mereka itu digunakan di pusat data, kendaraan otonom, robotika, dan teknologi lainnya. Teknologi sendirinya itu dipakai untuk di data center, autonomous vehicle, robotik, serta digital twin. Dan sekarang mereka lagi ongoing AI. Mereka sendiri juga memiliki beberapa tantangan global. Yang pertama itu ada persaingan teknologi dengan perusahaan lain, contoh seperti AMD. Kemudian mereka juga punya beberapa isu masalah geopolitik chip, yang dimana ada beberapa negara yang tidak terima dengan GPU Nvidia. Dan mereka juga ada tantangan soal kebutuhan energi, karena untuk menjalankan GPU teknologi ini butuh banyak sekali energi listrik. Dan mereka juga memiliki tekanan sustainability untuk kedepannya. Karena banyak sekali orang di dunia ini eh, merasa apakah Nvidia bisa sustain untuk kedepannya, untuk jangka waktu yang panjang atau cuman sebentar. Di sini kita akan eh, menganalisis beberapa fokus. Yang pertama itu ada strategic alliance, sustainability, kemudian yang terakhir business sophistication. Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama ada international business environment. Untuk sekarang banyak sekali permintaan AI yang naik drastis, apalagi dari negara Amerika, Eropa, Asia, dan Uni Emirat Arab. Kemudian yang kedua, GPU NVIDIA ini menjadi backbone utama untuk pelatihan semua model AI yang ada sekarang seperti ChatGPT, DeepSeek, Claude dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mereka ini ada regulasi ekspor semiconductor AS untuk membatasi pasar ke Tiongkok. Karena dengan global makro sekarang, Amerika dengan China sedang ada sedikit perselisihan, yaitu soal tarif dan perang bisnis. Kemudian yang keempat, Nvidia juga ekspansi ke software, ekosistem, untuk mereka bisa diversifikasi produk dan pasar. Yang terakhir, mereka ini memiliki kombinasi inovasi, geopolitik, dan kebutuhan energi. Supaya mereka bisa melihat peluang dan resiko global untuk kedepannya. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai strategic alliance. NVIDIA itu nggak mungkin bisa berkembang secepat ini kalau misalkan cuma ngandalin riset internal doang. Jadi lewat alliance ini, NVIDIA bisa masuk ke berbagai industri dan negara tanpa harus buka fasilitas besar di mana-mana. Jadi model pertumbuhan mereka itu lebih cepat, lebih efisien, dan juga skalanya global. Nah, di sini ada tiga contoh aliansi yang paling berpengaruh. Yang pertama yaitu dengan Arab Saudi. Jadi NVIDIA bekerja sama dengan Humain untuk membangun AI Factories, yaitu pengembangan AI nasional sebagai bagian dari program Saudi Vision 2030. Ini tuh penting karena ini membuat NVIDIA itu punya posisi kuat di Timur Tengah yang lagi agresif membangun ekosistem AI. Lalu yang kedua adalah Amerika Serikat. Jadi NVIDIA menggandeng Bechtel, Siemens, dan juga GE Vernova untuk membuat blueprint infrastruktur AI nasional. Semuanya itu disimulasikan lewat Omniverse sebagai digital twin sebelum dibangun fisiknya. Aliansi ini tuh membuat di NVIDIA nggak cuma jadi produsen chip, tapi juga bisa terlibat langsung dalam fondasi teknologi negara. Lalu yang ketiga adalah robotics and manufacturing. Kolaborasi dengan Toyota, Foxconn, ABB, dan Caterpillar membuat NVIDIA itu ada di pusat industri robot cerdas dan juga otomasi pabrik. GPU dan platform AI mereka jadi tulang punggung otomasi generasi baru. Next. Oke, yang selanjutnya adalah Sustainability Challenge. Untuk sustainability, tantangannya cukup besar untuk NVIDIA ya. Meskipun GPU mereka makin efisien, pusat data AI di seluruh dunia itu butuh energi yang sangat besar. Untuk melatih satu model AI skala besar, itu bisa ngabisin listrik setara dengan ribuan rumah. Oleh karena itu, NVIDIA membuat solusi seperti Omniverse DSX untuk membantu desain pusat data yang lebih hemat energi lewat simulasi digital twin. Tapi masalahnya sustainability itu nggak berhenti di situ. Tantangan terbesarnya justru ada di proses pembuatan chipnya. Produksi semikonduktor itu butuh energi yang besar,
air ultramurni dalam jumlah tinggi dan melibatkan penambangan mineral. Dari proses awal sampai akhir jejak karbonnya cukup besar. Jadi banyak analisis LCA yang menunjukkan juga kalau emisi dari produksi satu GPU aja itu udah signifikan. Kalau misalkan Nvidia benar-benar sustainable, mereka itu harus lihat seluruh rantai pasoknya, mulai dari bahan baku, proses fabrikasi, manufaktur, sampai dengan daur ulang. Jadi nggak cukup hanya dengan bikin produk yang efisien, tapi seluruh life cycle-nya juga harus lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang application of concept, yang dimana terdapat yang namanya strategic alliance theory. Dalam teori strategic alliance ini, perusahaan itu biasanya membangun kolaborasi lintas negara untuk mendapatkan akses terhadap pasar baru, teknologi yang belum mereka kuasai, atau bahkan kemampuan khusus yang dimiliki oleh mitra. Dalam kasus NVIDIA ini, aliansi yang mereka bentuk itu jauh melampaui kerjasama teknis biasa. Aliansi ini biasanya akan menjadi bagian dari strategi inti perusahaan untuk memperluas pengaruhnya di pasar global dan menjadikan teknologi mereka sebagai infrastruktur dalam pengembangan AI modern. Contohnya kita bisa lihat melalui kerjasama dengan Humain di Arab Saudi. Lalu selanjutnya ada International Business and Sustainability Theory. Dalam teori International Business and Sustainability ini, perusahaan itu dituntut untuk mendapatkan operasi yang efisien, etis, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama ketika beroperasi di pasar global. Prinsip ini juga terlihat dalam langkah-langkah yang diambil dari NVIDIA sendiri. Perusahaan tersebut itu aktif melakukan riset untuk meningkatkan efisiensi energi, pengembangan GPU yang lebih hemat daya, dan juga merancang pusat data yang mengurangi konsumsi listrik. Selain itu, NVIDIA juga memanfaatkan teknologi digital, digital twin, untuk membantu industri itu menekan limbah dan meminimalkan kesalahan produksi sebelum proses nyata dilakukan. Walaupun meskipun begitu, aspek keberlanjutan NVIDIA ini tidak berhenti pada pemakaian GPU saja. Penelitian akademik menunjukkan bahwa pembuatan chip itu yang berperforma tinggi memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang tampak dari sisi penggunaan saja. Mulai dari proses penambahan bahan baku, penggunaan energi yang sangat besar saat fabrikasi, dan juga limbah kimia. Semuanya memiliki kontribusi signifikan terhadap jejak karbon. Oleh karena itu, upaya keberlanjutan NVIDIA itu perlu bergeser dari sekedar keberlanjutan operasional menuju pemikiran yang lebih luas, yaitu keberlanjutan rantai pasokan yang mencakup seluruh progres produksi dari chip awal hingga akhir. Lalu ada juga yang kita sebut dengan business sophistication theory. Teori business sophistication ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan di pasar internasional tidak hanya bergantung pada produk yang mereka jual, tetapi juga pada kualitas proses produksi, integrasi teknologi, kemampuan organisasi, serta sejauh mana perusahaan mampu membangun ekosistem yang saling terhubung. Dalam hal ini, NVIDIA menjadi contoh perusahaan yang tingkat sertifikasinya sangat tinggi. Hal ini terlihat dari cara NVIDIA menggabungkan berbagai komponen penting mulai dari GPU, bahasa pemrograman, CUDA, hingga platform Omniverse ke dalam satu ekosistem teknologi yang terpadu. Lalu yang selanjutnya, tolong di critical evaluation. Evaluasi kami terhadap strategi NVIDIA menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki sejumlah kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diperhatikan. Dari sisi kekuatan, integrasi antar GPU, CUDA, dan Omniverse membuat ekosistem NVIDIA sangat solid dan sulit disaingi. Kombinasi ini memberi NVIDIA posisi yang hampir tidak tergantikan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem kecerdasan buatan modern. Selain itu, strategi aliansi global yang dilakukan perusahaan memungkinkan NVIDIA menembus berbagai sektor dan negara tanpa harus melakukan investasi fisik dalam skala besar. Pendekatan ini membuat ekspansi mereka jauh lebih cepat dan efisien. Tingkat business sophistication NVIDIA juga menjadi nilai tambah tersendiri karena model bisnis mereka terstruktur, kompleks, dan berorientasi pada platform, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang kuat. Sering dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang hemat energi, NVIDIA juga tampil sebagai pemimpin dalam inovasi perangkat komputasi yang lebih efisien. Di sisi lain, ada beberapa tantangan besar yang perlu diwaspadai perusahaan. Salah satunya adalah risiko geopolitik, terutama terkait regulasi ekspor chip dari Amerika Serikat yang dapat membatasi akses pasar NVIDIA di sejumlah negara. Selain itu, produksi GPU generasi tinggi memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Hasil dari studi Life Cycle Assessment (LCA) menunjukkan bahwa jejak karbon di produksi GPU mulai dari proses penambangan, bahan mentah, hingga fabrikasi masih sangat tinggi.
ketergantungan NVIDIA terhadap TSMC sebagai satu-satunya partner utama dalam fabrikasi chip juga menjadi risiko strategis, mengingat mayoritas produksi berada di Taiwan, wilayah yang rentan terhadap ketegangan geopolitik. Jadi terakhir, lonjakan kebutuhan listrik global akibat pertumbuhan AI ikut memperburuk tekanan terhadap infrastruktur energi dunia yang dapat berdampak pada biooperasional dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada recommendation dan conclusion ya. Pada bagian rekomendasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa langkah strategis yang dapat membantu NVIDIA memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri AI, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnisnya. Yang pertama itu ada transparansi, ESG, dan LCA untuk seluruh siklus produksi dan operasional. Yang kedua ada diversifikasi supply chain dan foundry untuk mengurangi risiko geopolitik. Yang ketiga itu menggunakan energi terbarukan dan teknologi efisiensi dan pendinginan hijau untuk data center. Dan perluas pasar ke Asia Tenggara dan Afrika. Nah, NVIDIA juga perlu investasi chip yang hemat energi atau arsitektur modular yang disebut Green AI Computing. Untuk kesimpulannya, NVIDIA memiliki peluang besar untuk terus mempertahankan dominasinya di sektor AI. Aliansi global yang kuat, ekosistem teknologi yang matang, dan komitmen terhadap inovasi menjadi fondasi utama keunggulan perusahaan. Namun, kesuksesan jangka panjang tetap bergantung pada kemampuan NVIDIA dalam menghadapi risiko geopolitik, memperkuat prakarsa keberlanjutan, dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan. Jika ketiga aspek ini dapat dikelola dengan baik, NVIDIA bukan hanya menjadi pemimpin teknologi, tetapi juga pionir dalam membangun ekosistem AI global yang lebih berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.